Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, ketemu lagi di channel YouTube Kunci Jawaban. Kali ini kakak akan bahas kunci jawaban tema 3 kelas 4 SD subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku pada pembelajaran 4 di buku tema halaman 25 sampai 30. Tapi sebelum itu jangan lupa like and subscribe channel YouTube Kunci Jawaban, nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Baik adik-adik yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Baik adik-adik, langsung saja kita simak kunci jawaban dari halaman 25. Ini dia. Sikap baik apa lagi yang bisa kita lakukan untuk tumbuhan di sekitar kita? Lani dan adiknya. Lani mempunyai tanaman yang ditanamnya di rumah. Setiap pagi dan sore hari Lani selalu menyiram tanamannya. Selain menyiram, Lani juga memberikan pupuk seminggu sekali. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Adik Lani juga mempunyai tanaman yang ditanam di rumah. Seringkali ia lupa untuk menyiram tanamannya. Ia juga jarang memberikan pupuk. Lani sudah sering mengingatkan adiknya, namun adik Lani selalu lupa. Ia lebih sering menonton TV dan bermain. Tanaman miliknya layu dan hampir mati. Kunci jawaban halaman 25. Diskusikan dengan kelompokmu apa yang dilakukan Lani terhadap temannya. Jelaskan apa yang dilakukan Lani terhadap tanamannya. Jelaskan mana yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap tanaman Lani atau adiknya. Jelaskan jawabanmu. Ketika adik Lani tidak menyiram tanamannya, siapa saja yang dirugikan? Jelaskan jawabanmu. Ketika adik Lani lupa menyiram tanamannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. Ketika Lani menyiramnya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Mengapa memperoleh hak untuk mendapatkan tanaman subur itu penting? Mengapa lakukan kewajiban untuk merawat tanaman itu penting? Satu, Lani menyiram tanamannya setiap pagi dan sore. Adik Lani sering lupa untuk menyiram tanamannya. Ia juga jarang memberikan pupuk Lani karena tanaman. Ini jawabannya adik dia, silakan dicatat. Lani karena tanaman harus kita rawat dan kita pelihara dengan baik. 4, ketika tanaman tidak disiram, maka yang dirugikan adalah kita sendiri karena tanaman yang tidak disiram akan mati sehingga halaman rumah menjadi kurang sehat. 5, belum, karena kewajiban kita terhadap tanaman adalah merawatnya dengan subur, dengan baik. Sudah. Nomor 6, sudah, tanaman yang kita tanam harus dirawat dengan baik agar tumbuh subur. 7, karena tanaman yang subur bisa dimanfaatkan oleh manusia. 8, melakukan kewajiban merawat tanaman sangat penting karena tanaman dapat memperindah halaman dan menyehatkan lingkungan. Lanjut, kunci jawaban halaman 26. Tanaman perlu kita rawat agar terus bisa tumbuh. Oksigen yang diberikan oleh tanaman membantu kita untuk bernafas. Jika semua orang seperti adik Lani, bayangkan apa yang terjadi dengan semua tanaman. Apakah kamu sudah merawat tanamanmu dengan baik? Mengapa kita harus merawatnya? Ini adik-adik sudah ditulis jawabannya ya. Silahkan dicatat dulu. Halaman 25, jawaban halaman 25. Oke adik-adik, kita lanjut. Kunci jawaban halaman 26. Perhatikan gambar A. Ada orang yang menyiram bunga. Gambar B, membakar pohon. Gambar C, menanam pohon atau tumbuhan di pot. Ini dia, berdasarkan gambar das, diskusikan jawabanmu. Pertanyaan A, apakah tindakan yang mereka lakukan? Gambar A, menyiram tanaman. Gambar B, membakar hutan. Gambar C, merawat tanaman. Apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Tindakan tersebut baik terhadap tanaman, kita wajib merawatnya. Tidak baik. Gambar B, tidak baik, kita tidak boleh membakar hutan. Gambar C, baik, tanaman harus kita rawat. Apa dampak bagi lingkungan? Gambar A, tanaman menjadi subur dan lingkungan menjadi segar dan sehat. Gambar B, hutan menjadi gundul dan dapat mengakibatkan bencana. Gambar C, tanaman tumbuh dengan baik. Apa dampak bagi orang lain? Gambar A, dengan lingkungan sehat, kesehatan warga juga terjaga. Gambar B, kebakaran hutan akan merugikan orang lain, lingkungan menjadi sehat dan penghuninya juga sehat. Gambar C, apakah perbuatan dalam gambar terus melanggar hak orang lain? Mengapa? Gambar A, tidak. Dengan menyiram tanaman kita tidak melanggar hak orang lain. Gambar B, ya, karena setiap orang berhak mendapatkan lingkungan sehat. Gambar C, tidak. Justru apabila lingkungan hijau, masyarakat menjadi sehat. Apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Mengapa? Gambar A, sudah, tanaman harus kita rawat. Gambar B, belum, karena tanaman seharusnya dirawat bukan dirusak. Gambar C, sudah, tanaman harus kita pelihara.
Apakah yang sebaiknya dilakukan? Gambar A, tanaman harus kita rawat agar tumbuh dengan baik. Gambar B, hutan harus kita jaga kelestariannya agar manfaat bagi manusia. Gambar C, tanaman harus kita pelihara agar dapat berkembang dengan baik. Ini dia adik-adik jawabannya, silahkan dicatat atau di screenshot atau di foto. Ini dia adik-adik, kalau sudah kita lanjut adik-adik. Ini dia. Baik, kita lanjut adik-adik. Buat jadwal merawat tanaman yang sudah kamu tanam, disiplinlah dalam melakukannya. Contohnya hari Senin, kegiatan di pagi hari menyiram tanaman, di sore hari menyiram tanaman dan membuat daun yang kering. Selasa menyiram tanaman, sore menyiram tanaman dan memberi pupuk bagi tanaman yang sudah harus dipupuk. Hari Rabu menyiram tanaman, pagi sorenya menyiram tanaman dan membersihkan gulma atau rumput yang ada di sekitar tanaman. Hari Kamis menyiram tanaman, paginya dan sorenya menyiram tanaman dan membersihkan hama tanaman seperti ulat dan serangga. Hari Jumat menyiram tanaman, sorenya menyiram lagi tanaman. Hari Sabtu menyiram tanaman dan sorenya menyiram tanaman. Minggu pagi menyiram tanaman, minggu sore menyiram tanaman dan mengganti media tanam yang sudah lama digunakan. Itu contohnya. Sempat adik-adik ada yang lain, bisa kegiatan adik-adik di pagi dan sore hari, terutama untuk tanaman. Ya, apa yang dilakukan ke tanaman? Kunci jawaban halaman 27 dan 28. Beberapa pecahan mudah untuk diingat. Pecahan-pecahan tersebut bisa membantu kita untuk mempermudah melakukan operasi. Pecahan-pecahan tersebut juga mudah digambarkan, diskusikan, dan timbul taksir dan nilai pecahan 3/8, 1/10, 15/16. Letakkan bilangan-bilangan tersebut pada garis bilangan mati nilai yang paling dekat, apakah 0, 1/2 atau 1. Apa yang kamu bisa simpulkan untuk melakukan penaksiran pecahan? 1. Jika pembilang mendekati setengah dari penyebut, tunjukkan pecahan 3/8 dengan garis bilangan. Perhatikan pecahan 1/2. Pecahan 1/2 sama dengan 3/8. Jadi pecahan 3/8 mendekati 0. Jika pembilang terlalu jauh, kurangnya dari setengah penyebut, tunjukkan pecahan 1/10 dengan garis bilangan. Perhatikan 1/2. Pecahan 1/2 sama dengan 5/10. Ini pecahan 1/2 sama dengan 4/8 ya, harusnya. Jadi pecahan 1/10 mendekati 0. Jika pembilang terlalu jauh, lebihnya dari setengah penyebut, tunjukkan pecahan 14/10 dengan garis bilangan. Perhatikan pecahan 1/2. Pecahan 1/2 sama dengan 8/16. Jadi pecahan 14/16 mendekati 1. Ini dia adik-adik. Kunci jawaban halaman 29. Siti melakukan survei untuk mengetahui seberapa rajin teman-temannya menyiram tanam. Berikut data yang Siti dapatkan. Selalu 11%, banyaknya taksirannya 10%, sering 37%, taksiran 40%, kadang-kadang 23%, taksirannya 20%, jarang 29%, taksiran 30%. Ini dia. Kunci jawaban halaman 30. Lihat kembali pertanyaan. Kamu akan memilih dan mengelompokkan pertanyaan berdasarkan kriteria berikut. Pertanyaan yang baik sesuai topik. Jawabannya bukan iya dan tidak. Menggali lebih banyak informasi. Diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Pertanyaan fokus atau tepat sasaran. Bahasa yang benar. Dan terakhir, antar pertanyaan berkesinambungan atau berhubungan. Jadi jawabannya adalah, ciri pertanyaan yang baik adalah sebagai berikut. 1. Sesuai topik. 2. Jawabannya bukan iya dan tidak. 3. Antar pertanyaan berkesinambungan. 4. Menggali lebih banyak informasi. 5. Bahasa yang benar. 6. Pertanyaan fokus dan tepat sasaran. 7. Diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kegiatan bersama orang tua. Pada orang tua pentingnya merawat tanaman. Sampaikan juga tabel rencanamu untuk merawat tanaman. Kunci jawaban halaman 30. Ayo renungkan nilai-nilai apa yang sudah kamu atau kita pelajari hari ini tentang merawat tumbuhan dan kepedulian kita terhadap lingkungan serta melaksanakan hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Sudahkah kita merawat tanaman dengan baik? Sudah. Kita harus merawat tanaman dengan baik. Baik adik-adik, demikianlah kunci jawaban dari halaman 25 sampai 30 tentang
peduli terhadap makhluk hidup. Kunci jawaban tema 3 kelas 4 SD semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Dan apabila ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar adik-adik. Nanti kakak bantu jawab. Baik adik-adik, sekian dan terima kasih. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Kunci Jawaban. Nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya. Bagi adik-adik yang belum atau teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe. Oke adik-adik, sekian dan terima kasih. Semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.